Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amir Fathah dengan NIM D121211061 pada mata kuliah kriptografi yang menjelaskan tentang implementasi kriptografi. Latar belakang: kriptografi adalah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode, hash, dan tanda tangan. Informasi ini dapat dalam keadaan diam seperti file pada hard drive, bergerak seperti komunikasi elektronik yang diperlukan dua pihak atau lebih, atau sedang digunakan saat menghitung data. Penjelasan: ada blockchain, tanda tangan digital, dan enkripsi end-to-end. Penjelasan: blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang aman dan transparan. Tanda tangan digital adalah menjamin autentikasi, integritas, dan non-repudiation. Dan enkripsi end-to-end memastikan kerahasiaan data selama komunikasi. Blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital yang akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem ini terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi, transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node menyimpan salinan buku besar. Manfaat blockchain: manfaatnya itu adalah adanya sistem yang aman dan transparan menjadikan teknologi blockchain ini memiliki banyak manfaat di berbagai industri. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain, sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan ini memiliki token jadi lebih mudah dan sebagainya. Adapun juga tiga meliputi cara kerja blockchain, yaitu tidak bisa diubah atau immutable. Setiap data terlindungi oleh kode unik berupa kode enkripsi acak. Hasil sistem kriptografi ini Sistem ini menyebabkan pengubahan data tidak mungkin untuk dilakukan oleh siapapun dan membuat tingkat keamanannya meningkat. Yang kedua itu hanya bisa ditambahkan append only. Sistem ini tidak memungkinkan adanya perubahan dan penghapusan karena sistem ini hanya bisa melakukan penambahan data saja, sehingga sistem ini lebih aman. Setiap data dalam sistem teknologi blockchain ini bersifat abadi dan tidak bisa diubah karena sistem desentralisasinya atau pihak ketiga. Yang ketiga itu adalah ledger atau distributed ledger teknologi atau disingkat DLT, merupakan sistem atau protokol digital yang menjadikan data berbasis desentralisasi menjadi lebih aman karena tersimpan menggunakan kriptografi. Sistem ini meningkatkan keamanan data sehingga lebih sulit untuk ditembus pihak-pihak yang tidak diinginkan. Cara kerja blockchain. Blockchain ini merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritasnya informasi digital dilindungi. Blockchain ini berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap urutan transaksi dari awal ke akhir. Tiap transaksi ini dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu adalah tanda tangan digital atau signature. Digital signature atau tanda tangan digital adalah salah satu teknologi pada kriptografi modern yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan data. Manfaat tanda tangan digital yaitu pertama, menjaga keutuhan dokumen dan data. Yang kedua itu algoritma enkripsi yang berfungsi untuk meningkatkan keamanan dokumen. Yang ketiga itu menjaga kerahasiaan pada data. Yang keempat itu membuktikan keaslian identitas si pengirim dari suatu pesan dan dokumen. Cara kerja tanda tangan digital. Menandatangani pesan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, enkripsi pesan. Mengenkripsi pesan dengan sendirinya juga menyediakan autentikasi. Pesan ini menyatakan bahwa pesan tersebut telah ditandatangani. Yang kedua itu tanda tangan digital dengan fungsi hash. Tanda tangan digital ini dibangkitkan dari hash terhadap pesan. Nilai hash adalah kode ringkas dari pesan. Tanda tangan digital ditambahkan append pada pesan. Ya, ini adalah skema penandatanganan.
Dan memulai dari signatur, inskripsi, mensaged diges, fungsi hash, mensaged dan ke mensaged ini signatur, deskripsi, mensaged diges atau MD serta fungsinya. Beginilah skema penandatanganan dari cara kerja tanda tangan digital. Next. Yang ketiga itu adalah inskripsi end-to-end. Inskripsi end-to-end adalah metode inskripsi di mana data yang dikirimkan antara dua pihak, pengirim dan penerima, hanya dapat dibaca oleh kedua pihak tersebut. Dalam inskripsi end-to-end ini data di sisi pengirim dan hanya dapat diinskripsi di sisi penerima. Tidak hanya ada pihak ketiga termasuk penyedia layanan yang dapat mengakses konten data tersebut selama perjalanan. Cara kerja ekspresi end-to-end yaitu protokol asimetris, yaitu mengirim menggunakan kunci publik penerima untuk menginskripsi pesan, sementara penerima menggunakan kunci privatnya untuk mendeskripsi. Kedua itu protokol simetris, yaitu pengirim dan penerima berbagi kunci yang sama untuk inskripsi dan deskripsi. Kunci ini harus disebarkan dengan aman. Sekian dan terima kasih. Begitulah hasil dari mengenai tentang implementasi kriptografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.